Ayo, udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Atar Fauzan, NPM 2023 12 Maret 421. Di sini saya akan menjalankan RPP reading saya, yaitu adalah Understanding or Narrative Text dengan durasi 1 kali 45 menit untuk kelas 10 dan topiknya adalah Comprehending Text. Di dalam Comprehending Text itu ada main idea, detail, vocabulary, in context. Oke, yang pertama ada A, tujuan pembelajaran. Di tujuan pembelajaran, setelah mengikuti pembelajaran, siswa dapat 1. Mengidentifikasi main idea dari teks yang dibaca. 2. Menemukan informasi detail penting dalam teks. 3. Menentukan makna kosakata berdasarkan konteks kalimat. 4. Menjawab pertanyaan pemahaman, reading comprehension question. Dan terakhir, menyampaikan pemahaman isi teks secara written atau tertulis secara singkat. Lalu yang B ada materi pembelajaran. Yang pertama ada teks bacaan, yaitu naratif, recount, deskriptif. Lalu yang kedua ada kosakata penting dari teks. Yang ketiga ada strategi memahami teks, yaitu ada skimming, scanning, dan context clue. Oke, boleh lanjut. Dan yang C, di sini kita punya metode dan model pembelajaran. Model itu scientific atau literasi membaca, dan metodenya reading, discussion, question and answer, dan group work. Pendekatannya itu student centered learning dalam PPBIP. Lanjut lagi. Lalu di D ada media dan sumber belajar. Kita di media dan sumber belajar ada PPT, teks bacaan, lembar soal, speaker dan audio, speaker atau audio, dan tempat naruh audio. Lalu yang E ada langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama ada pendahuluan secara 5 menit. Guru memberi salam, lalu guru menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini. Lalu persepsinya, pernah nggak kalian baca cerita yang awal biasa tapi ternyata ada pesan penting di akhir gitu. Lalu kegiatan intinya 35 menit. Yang A ada pre-reading, persepsi materinya 5 menit. Guru memunculkan beberapa kosakata dari teks di slide. Guru menanyakan prediksi teks. Menurut kalian teks ini tentang apa gitu. Lalu B, lanjut lagi. Ada voice reading 15 menit. Itu siswa membaca teks 2-3 menit. Guru beri instruksi, skimming cari ide utama, scanning menemukan detail penting. Lalu guru memberi 3 pertanyaan. 1. Main idea. Apa pokok pikiran dari teks ini? 2. Detail. Siapa tokoh utamanya atau apa yang terjadi? Lalu yang ketiga, vocabulary in konteks. Tebak mana kata berdasarkan kalimat. Dan yang C ada post reading, deep understanding selama 10 menit. Boleh lanjut lagi. Diskusi pertanyaan hot, yaitu mengapa tokoh melakukan hal itu? Apa pesan moral dari teks ini? Jika kamu berada di situasi ini, apa yang kamu akan lakukan? Lalu yang D ada group work selama 5 menit. Siswa berkelompok membuat ringkasan 3-4 kalimat dari teks. Perwakilan kelompok share secara singkat. Lalu yang terakhir ada penutup secara 5 menit. Guru menyebutkan pembelajaran main idea, detail, vocabulary, refleksi. Yaitu adalah refleksinya bagian mana yang paling mudah, paling sulit. Lalu guru memberikan tugas buat ringkasan 1 paragraf tentang hari ini. Dan yang terakhir ada penilaian. Penilaiannya sendiri 1 pengetahuan, jawaban comprehension question, 2 keterampilan, ringkasan lisan atau tertulis, dan yang terakhir sikap, partisipasi diskusi. Oke. Semuanya teman-temanku, anak-anak, kita akan belajar understanding and narrative text. The next slide, boleh dibantu Rafa? Oke, di kelas ini Bapak akan kasih tahu kalian nih tujuan pembelajaran itu ada apa aja. Nah, tujuan pembelajaran di kelas ini itu ada mengidentifikasi main idea dari teks, terus ada menemukan detail penting dalam teks, lalu menentukan makna kosakata berdasarkan konteks, dan lalu menjawab pertanyaan pemahaman, dan yang terakhir menyampaikan pemahaman isi teks secara singkat, lisan atau tertulis. Oke, lanjut. Nah, di sini kalian udah tahu belum apa itu teks naratif itu? Tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Coba. Nggak tahu, Pak. Nggak tahu ya? Iya, Pak, nggak tahu, Pak. Coba jelasin dong, Pak. Teks naratif itu biasanya kayak ini sih, dia cerita cerita-cerita yang singkat gitu. Kalau recount teks ada yang tahu?
Nggak tahu, Pak. Kayaknya Dimas tahu. Nah, kok Enggak Pak, Dimas saya mungkin nggak tahu juga. Dimas kan pinter. Nggak tahu. Saya tahunya deskriptif Pak. Deskriptif memang apa? Kalau 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 deskriptif, kalau boleh tahu. Deskriptif tuh kita kayak ngejelasin, misalkan deskriptif teks tentang eh binatang tentang kucing. Itu binatang berkaki 4, berbulu, gitu kan Pak? Heeh. Contohnya kamu bisa bikin nggak kalau deskriptif? Bisa nanti saya buat Pak, tenang aja. Santai. Oke. Nah, kalau di konteks itu, Bapak jelasin dikit nih. Itu tuh yang menceritakan kembali pengalaman atau peristiwa yang telah terjadi di masa lalu gitu. Misalnya kamu waktu TK kecebur got tuh misalnya, ya kan? Lagi main sepeda kenceng-kenceng, kalian ternyata ada got nyebur. Kalian bisa tuh ceritain. Ceritanya gimana gitu. Iya Pak, saya pernah Pak kecebur kali nganyut. Oke. Terus kita di sini juga kosakata penting-penting dari teks juga kita belajar ya nanti ya. Lalu ada strategi membaca. Nah, strategi membaca ini kalian harusnya udah paham sih. Dalam teks naratif, teks recount, teks deskriptif itu ada yang namanya skimming, mencari ide utama, terus ada scanning, mencari detail, dan konteks clue, menebak makna kata dari konteks. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Nah, untuk metodenya nanti Bapak suruh kalian baca teks, lalu kalian diskusi kelompok nih, kalian terserah mau bikin 3 atau 4 orang satu kelompok gitu, lalu ntar Bapak kasih pertanyaan. Model sendirinya itu kita pakai scientific dan literasi membaca ya, dari Bapak ngomong tadi untuk reading, dan medianya nanti Bapak tunjukin PPT, text passage, dan worksheet. Nah, kalau ada yang perlu juga tambahkan audio. Lanjut lagi. Nah, di sini ada reading text tapi dikit aja nih. Siapa yang mau baca? Ada yang mau baca nggak? Saya, Pak. Oke, Rachel, boleh deh baca deh. Very short narrative text. Milo's help. One rainy night, Milo the cat heard a weak chirp outside. He found a small bird stuck under a branch and quickly pushed it away. The bird flew free and Milo felt proud of his small act of bravery. Oke, makasih. Lanjut lagi, slide selanjutnya. Karena tadi Rachel udah baca, sekarang ke Dimas. Dimas, teks yang tadi Rachel baca tuh tentang apa? Aduh, saya nggak baca Pak, saya lagi main HP tadi. Oke, Rachel aja deh. Menurut Rachel tadi teksnya tentang apa? Boleh dibalikin lagi nggak, Pak? Oke, boleh. Balikin lagi dong, tolong asisten saya. Ngomong tentang kucing, Pak, si Milo. Betul. Jadi Dia di sini ceritanya betul. Oke. Bener banget Rachel ya. Walaupun baca ini dikit banget sih, very short banget sih. Tapi kalau kita bisa simpulkan dari naratif teks ini, yang diceritakan adalah Milo, dia bertemu burung gitu. Lanjut lagi ke 2 slide selanjutnya. Nah, nanti Bapak kasih kayak gini nih. Skimming, cari ide utama dari teks tadi, terus scanning, temukan detail penting. Lalu Bapak kasih pertanyaan juga, main adia, detail, siapa, kapan, apa yang terjadi, dan vokabularinya ya, gitu ya. Oke Pak, lagi. Oke, Dimas jawab dong. Dimas biasanya kemarin pinter deh. Weh, ini ada pertanyaan nih, Dimas. Boleh. Coba, ini pertanyaannya kan udah. Coba saya lihat tuh apa ininya teksnya tadi mana. Sabar, saya baca dulu. Nah, oke, baca dulu boleh.
One rainy night, Kasih Milo tahu the ya cat kalau misalnya heard baca a udah weak selesai. chirp outside. He found a small bird stuck under a branch and quickly pushed it away. Oke, udah Pak. Oke, balik lagi ke slide yang pertanyaan tadi, coba. Oke. Mengapa tokoh melakukan hal itu? Si kucing tadi tuh ngapain? Kira-kira. Itu dia ngebantuin burung Pak. Nyangkut Oke, dia. bener. Ketiban ranting pohon. Oke, baik sih, gitu bener ya. Terus, Ya. menurut Bapak, pesan moral dari cerita ini apa? Menurut Bapak, menurut Dimas, pesan moral cerita ini apa? Menurut saya pesan moralnya kita harus saling tolong menolong Pak. Oke, bagus. Kalau kamu di posisinya Milo, apa yang kamu lakukan, Dimas? Kalau saya di posisi Milo, mungkin saya bakalan nambahin rantingnya sih Pak, jatuhin ke burungnya lagi. Oke. Oke, bagus ya jawabannya Dimas. Tadi diam aja loh Dimas, tumben nih. Padahal jawabannya bagus-bagus terus. Perasaan. Oke, slide selanjutnya. Nah, tadi yang Bapak bilang ya, nanti setelah pembelajaran hari ini, mungkin nih udah lah ya, PR-nya nanti kalian bikin ringkasan 3-4 kalimat dari teks gitu. Lalu presentasi singkat dari perwakilan kelompok, gitu aja sih nanti tugasnya. Ngerti ya tugasnya ya? Ngerti Pak. Oke, selanjutnya. Oke, penutup dari kelas hari ini, kesimpulannya adalah main adia, detail, dan vocab. Lalu refleksinya, menurut kalian nih, satu-satu deh, Dimas sama Rachel. Bagian mana yang paling mudah dan paling sulit? Semuanya mudah Pak. Retweet, Pak. Oke, tugasnya yang tadi ya, buat ringkasan satu paragraf tentang teks hari ini. Terus ntar kalian presentasiin. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Makasih, Thank you. Pak. Thank you, dude.